Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan perubahan, definisi, jenis, dampak kepemimpinan, serta aspek kunci dengan studi kasus PT POS Indonesia. Kami dari kelompok 5 akan terdiri dari Nabila, Talita, Dinda, Cynthia, dan Shanti. Yang akan membahas tentang dampak kepemimpinan, modal kepemimpinan, aspek kunci kepemimpinan, dan kepemimpinan dalam organisasi. Terdapat definisi kepemimpinan yang didefinisikan oleh Sudarwan Danim, yaitu setiap perubahan yang dilakukan oleh individu untuk mengkoordinasikan dan memberikan arahan terhadap individu atau kelompok lain yang tergabung ke dalam wadah tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dinda. Next, dampak kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dalam sektor publik. Dijelaskan pada Bold 2003 menyatakan bahwa teori kepemimpinan yang menjadi berkembang dari gaya dan tipe kepemimpinan yang menjadi sifat seseorang sejak lahir, sampai dengan bagaimana gaya kepemimpinan yang demokratis yang mampu berinteraksi dengan orang lain dan mengajak mereka untuk ikut dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan seorang dalam sebuah organisasi sangat besar pengaruhnya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Salah satu peran pemimpin yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. Sebagai sumber inspiratif, seorang pemimpin tidak hanya menunjukkan dalam kata dan ucapan saja, melainkan juga tindakan dan perilaku sehari-hari. Orang-orang berharap seorang pemimpin yang menunjukkan optimisme, segar, antusias, energik, dan berpikir positif pada masa depan. Kepemimpinan yang inspiratif memberikan banyak orang kemampuan untuk menggali makna dan menemukan tujuan hidup. Dengan kondisi dan tujuan yang dibawa oleh pemimpin, pemimpin juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas meskipun mempelajarinya sebagai sosok generalis, bukan spesialis. Dan pengetahuan yang beragam itulah yang akan mempengaruhi pemimpin dalam menentukan keputusan yang ia ambil sendiri atau bersama dengan anggotanya. Karena keputusan tersebut kelak akan mempengaruhi pengikutnya dalam mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih tinggi dari sekarang, terutama dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Pemimpin juga sebaiknya memiliki kemampuan analisa dan empati dalam memposisikan dirinya sebagai masyarakat yang akan merasakan hasil keputusan yang diambil oleh pemimpin dan anggotanya, karena keputusan tersebut kelak akan mempengaruhi keberpihakan masyarakat dalam organisasi tersebut. Keberpihakan masyarakat dengan organisasi tersebut mampu membaca situasi, mengatasi permasalahan, bertanggung jawab, dan dapat mengembangkan para pengikutnya. Tak ketinggalan juga pemimpin harus memiliki kapasitas, integritas, dan etika yang tinggi, serta rasa memiliki terhadap perusahaan atau organisasinya, agar pemimpin tersebut dapat menjadi sosok teladan atau panutan yang baik. Dampak peran kepemimpinan dari pemimpin tersebut akan memberikan pengaruh terhadap caranya dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin juga selalu dituntut agar memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif, yang dapat memimpin anggotanya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya dan membawa organisasinya ke situasi yang lebih baik. Tetapi dalam pengambilan keputusan bersama, pemimpin juga baiknya menahan diri untuk mengedepankan kepentingan pribadinya atau intuisinya agar dapat mencapai kepentingan bersama melalui keputusan yang mereka ambil. Tak hanya untuk mereka, namun juga untuk kepentingan masyarakat
mengingat pengambilan keputusan oleh pemimpin tersebut kelak akan mempengaruhi masyarakatnya. Gaya pembuat keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana menghadapi berbagai gaya pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang model kepemimpinan. Sebagaimana yang kita tahu, suatu kepemimpinan ini akan dapat berjalan efektif jika seorang pemimpin itu bisa menentukan tingkah laku dan dalam menghadapi anggotanya. Nah, kepemimpinan dalam suatu organisasi ini dapat dibina dan dikembangkan menurut prinsip genetis yang mana menganggap bahwa suatu sifat seorang pemimpin itu merupakan sifat bawaan dari lahir. Nah, yang kedua itu ada prinsip ekologis yang mana sifat seorang pemimpin itu dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian Lutyens mengatakan bahwa teori kepemimpinan modern itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 model yang akan saya jelaskan di next slide. Model kepemimpinan yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional. Nah, dalam teori ini itu para pemimpin organisasi diharuskan untuk mampu menghadapi perubahan yang berkesinambungan agar dapat bersaing dalam tuntutan perubahan yang sangat cepat. Jadi seorang pemimpin itu dituntut untuk dapat memberikan inspirasi dan dapat memotivasi anggotanya dalam mencapai hasil-hasil agar hasil yang didapatkan itu lebih dari apa yang udah direncanain sebelumnya. Jadi kepemimpinan transformasional ini itu dianggap sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggotanya, sehingga anggotanya itu akan percaya, meneladani, dan menghormati si pemimpin tersebut. Model kepemimpinan yang kedua itu ada kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan transaksional ini sendiri memiliki prinsip pertukaran imbalan antara pemimpin dan anggotanya. Jadi dalam kepemimpinan jenis ini itu, seorang pemimpin akan membuat suatu kesepakatan seperti perjanjian itu mengenai apa yang seharusnya dikerjakan oleh anggotanya dan kemudian akan membahas kesepakatan tentang imbalan yang akan diterima anggota jika berhasil menjalankan tugas yang telah diberikan si pemimpin itu. Jadi dalam kepemimpinan ini itu biasanya pemimpin akan menekankan pada sistem reward dan punishment dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada anggotanya. Nah, model kepemimpinan yang terakhir ini ada model kepemimpinan karismatik. Jadi, teori kepemimpinan karismatik ini didasarkan pada adanya asumsi mengenai karisma yang dianggap sebagai sebuah fenomena atribusi. Kenapa dianggap sebagai fenomena atribusi? Yaitu karena anggota akan bertindak dan bergantung pada pemimpin berdasarkan aspek perilaku dari pemimpinnya. Jadi perilaku pemimpin tersebut itu dapat diasumsikan pada suatu standar tertentu karena sifat dari pemimpin satu dengan yang lain itu kan relatif berbeda. Jadi menurut Conger dan Kanungo itu mereka beranggapan bahwa kepemimpinan karismatik ini mungkin tidak selalu diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja anggota yang tinggi, namun pemimpin yang karismatik ini akan dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap ideologi si pengikutnya. Nah, makanya kepemimpinan karismatik ini biasanya itu digunakan pada konteks politik sama agama. Untuk selanjutnya bisa di next slide. Nah, kita akan memilih jenis kepemimpinan yang diterapkan dalam konteks tertentu, yaitu kepemimpinan transformasional yang dipilih oleh James McGregor Burns, yang dimana kepemimpinan transformasi menjadi suatu hubungan yang bersifat saling menguntungkan dan mengarah kepada peningkatan kapasitas dari bawahan atau pengikut. Sehingga pengikut dapat berubah menjadi pemimpin yang sewaktu-waktu dapat diandalkan jika pemimpin kelompoknya berhalangan atau memang harus melakukan regenerasi. Dan pemimpin ini dapat merangkap sebagai agen moral. Nah, positifnya apa sih? Positifnya adalah
anggota dapat berpeluang untuk mengasah berbagai macam skill, terus juga anggota lebih kreatif dalam berinovasi saat memecahkan masalah, dan anggota juga cenderung memiliki cara pandang baru dan tingkat kepekaan yang lebih kuat. Hasilnya adalah pemimpin dapat menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang jauh lebih sehat, efektif, serta efisien. Dan ini menurut Stephen Covey terdapat perbedaan kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Nah, kita lihat kepemimpinan transaksional dulu. Itu terdapat berdasarkan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan, dimulai dengan kekuatan posisi dan politik, berdasarkan kejadian sehari-hari, pencapaian tujuan jangka pendek dan orientasi pada data yang nyata, fokus pada masalah yang taktis, mengandalkan hubungan yang baik untuk berinteraksi antar sesama, memenuhi peran yang diharapkan melalui sistem kerja yang efektif, serta mendukung sistem dan struktur yang mengandalkan, serta memaksimalkan efisiensi untuk menjamin keuntungan dalam jangka pendek. Dan kita lihat kepemimpinan transformasional, itu adanya kebutuhan seseorang untuk memiliki suatu arti yang dimulai dengan tujuan dan nilai moral dan etika. Kemudian lebih dari kejadian sehari-hari, kemudian pencapaian tujuan jangka panjang tanpa mengkompromikan nilai-nilai dan prinsip, fokus pada misi dan strategi, mengarahkan potensi, identifikasi dan pengembangan sumber daya, mendesain dan meredesain pekerjaan supaya menjadi lebih berarti dan menantang, dan menyesuaikan struktur dan sistem internal untuk pencapaian nilai dan tujuan. Aspek kunci kepemimpinan untuk mengelola perubahan dalam organisasi. Nah, menurut Cummings dan Worley ini terdapat 5 elemen kunci kepemimpinan untuk mengelola perubahan dalam organisasi. Antara lain, yang pertama itu ada memotivasi perubahan. Untuk melaksanakan suatu perubahan, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari para anggota organisasi. Nah, komitmen tersebut ini didorong dengan cara memotivasi. Dorongan komitmen tersebut kemudian membentuk 2 tugas, yaitu yang pertama ada menciptakan kesiapan untuk melakukan perubahan, dan yang kedua menyelesaikan segala penolakan terhadap perubahan. Nah, segala penolakan ini dapat diselesaikan dengan 6 cara, yaitu yang pertama ada melalui pendidikan dan komunikasi, yang kedua mengundang partisipasi, yang ketiga memberikan kemudahan dan dukungan, yang keempat perundingan, yang kelima itu ada kooptasi dan manipulasi, yang terakhir itu ada pemaksaan. Nah, elemen kunci yang kedua ini adalah menciptakan visi. Untuk dapat menciptakan visi, maka suatu organisasi harus menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ketika melakukan perubahan organisasi. Nah, yang ketiga elemen kuncinya adalah mengembangkan dukungan politis agar perubahan dalam organisasi dapat tercapai dengan mudah, itu maka perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, bisa meminta bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Elemen kunci yang keempat yaitu mengelola transisi. Nah, maksud dari mengelola transisi ini adalah proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diinginkan atau diharapkan dapat tercapai di masa yang akan datang. Menurut Cummings dan Worley itu, masa transisi membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus, yang diantaranya itu ada perencanaan aktivitas, perencanaan komitmen, dan perubahan struktur manajemen. Nah, struktur manajemen dan aktivitas khusus tersebut dilakukan agar perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan dari organisasi tersebut. Elemen kunci yang terakhir itu adalah melanjutkan momentum perubahan. Jadi, ketika suatu organisasi telah melakukan perubahan, maka organisasi tersebut itu diharapkan dapat melanjutkan momentum perubahan dan terus berusaha meningkatkan semangat untuk berubah sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi dari masa ke masa yang akan datang. Next. Yang berikutnya ini ada alasan pemilihan atau penggabungan jenis kepemimpinan untuk mengelola perubahan dalam organisasi. Next.
berdasarkan hasil studi kasus Tannenbaum dan Smith yang dikutip dan Kadarman et al., pemilihan gaya kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi oleh yang pertama ini ada diri pemimpin. Nah, di sini maksudnya itu adalah kepribadian seorang pemimpin yang terbentuk karena memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan juga pengalaman-pengalaman yang telah ia dapatkan. Yang kedua yaitu ada ciri atasan, yaitu maksudnya gaya kepemimpinan atasan dari manajer atau pimpinan yang akan mempengaruhi orientasi kepemimpinan manajer itu sendiri. Yang ketiga ada ciri bawahan, yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dari para bawahan yang juga dapat mempengaruhi pemilihan gaya kepemimpinan. Yang keempat ini ada persyaratan tugas. Nah, persyaratan tugas ini maksudnya adalah penyerahan sebagian wewenang oleh pemimpin kepada bawahannya yang kemudian itu menjadi tanggung jawab si bawahan tersebut. Kemudian tuntutan tanggung jawab ini akan kembali lagi kepada pemimpin dan itu akan mempengaruhi gaya kepemimpinan manajer. Yang berikutnya yaitu ada iklim organisasi dan kebijakan, yaitu maksudnya adalah suasana atau kondisi dalam organisasi dan kebijakan yang telah terbentuk atau dibuat sebelumnya. Yang terakhir adalah perilaku dan harapan rekan. Di sini adalah respon perilaku dan pendapat atau harapan dari setiap rekan kerja di dalam organisasi dari setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin akan mempengaruhi efektivitas hasil kerja manajer. Next. Pendapat tersebut itu sejalan dengan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap proses kepemimpinan dalam organisasi yang dikemukakan oleh Setiawan dan Muhid. Antara lain yaitu yang pertama ada kepribadian, pengalaman di masa lalu, dan harapan pemimpin. Yang kedua itu ada harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga ada karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan akan mempengaruhi pemilihan gaya kepemimpinan. Yang keempat itu ada kebutuhan tugas. Setiap tugas ke bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang kelima itu ada iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang terakhir adalah harapan dan perilaku rekan. Next. Selanjutnya, kepemimpinan sangat penting untuk perubahan dalam organisasi. Perubahan memerlukan kepemimpinan yang kuat dari segi otoritas yang dimiliki maupun dari segi kepribadian dan komitmen, karena pemimpin perubahan dengan segala kompleksitas permasalahan dan hambatannya memerlukan power, keyakinan, kepercayaan diri, dan keterlibatan diri yang ekstra. Perubahan organisasi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ada banyak kendala yang bisa menghadang program-program perubahan. Kendala tersebut antara lain, yang pertama, kendala sistem keorganisasian dan kekuasaan. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi yang mekanistik. Yang ketiga, kultur organisasi. Yang keempat, norma kelompok. Kelima, pemikiran kelompok dan kendala-kendala individual seperti ketidaksiapan yang mengakibatkan rasa ketidakpastian, kekhawatiran, dan ketidakamanan. Next. Selanjutnya adalah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat maupun barang yang memiliki kantor pusat di Kota Bandung dan memiliki 11 kantor regional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pos Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan status mulai dari jawatan PTT, pos, telegraf, dan telepon. Badan usaha tersebut beroperasi tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih kepada pelayanan kepada publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Kekurangan Pos Indonesia adalah satu, minimnya sarana promosi
Yang kedua, hari libur tutup ketika beberapa dari webstore market jarang mencantumkan pos Indonesia dalam jasa pengiriman. Kelebihannya adalah 1. Tarif yang ditawarkan relatif murah dan sangat kompetitif. 2. Jangkauan pengiriman yang luas. 3. Layanan online sejak tahun 2003. 4. Timbangan yang akurat. 5. Jam operasional yang panjang. 6. Barang dihitung tarif per gram bukan per kilogram. Kesimpulannya, setiap orang dapat menjadi pemimpin dirinya sendiri, namun tentu saja pemimpin tidak lepas dari pengaruh orang lain, karena orang lain telah mempercayakan kepercayaannya terhadap pemimpin agar dapat membantunya dalam menjalankan pekerjaannya. Maka dari itu, baik organisasi, anggota, dan pemimpin pun dituntut agar dapat melakukan penyesuaian diri terhadap dunia kerja yang semakin dinamis dan terus berubah menuju ke arah yang lebih baik. Sarannya, PT Pos Indonesia melakukan proses transformasi yang juga memiliki peranan dalam pengambilan keputusan oleh jajaran pimpinan PT Pos Indonesia. Namun, melihat zaman sekarang yang dimana PT Pos Indonesia memiliki banyak saingan, serta tidak ada suatu kebanggaan untuk masyarakat Indonesia agar menjadi bagian dari PT Pos. Maka dari itu harus dapat memanfaatkan upaya berupa transformasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang baik untuk masyarakat, agar bertujuan dapat menumbuhkan pengetahuan dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa layanan PT Pos Indonesia, serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat mendukung perubahan yang terjadi di PT Pos Indonesia. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang pertama itu ada pertanyaan dari kelompok 1. Apakah 5 elemen kunci kepemimpinan menurut Cummings dan Worley sudah diimplementasikan pada proses transformasi PT Pos Indonesia, dan bila sudah, apa saja contohnya? Nah, elemen kunci ini kan ada 5. Yang pertama itu ada memotivasi perubahan, menciptakan visi, mengembangkan dukungan politis, mengelola transisi, dan melanjutkan momentum perubahan. Menurut kelompok kami, PT Pos Indonesia ini telah mengimplementasikan beberapa elemen tersebut. Contohnya yaitu yang pertama, PT Pos Indonesia telah beberapa kali mengubah struktur organisasi dengan memberdayakan peran di tingkat area agar dapat menyesuaikan strategi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Yang kedua ini, PT Pos Indonesia juga melakukan pembaruan sistem layanan dengan mengubah sistem manual menjadi seluruhnya elektronik. Yang ketiga, PT Pos Indonesia membuat layanan baru seperti Pos Express untuk memprioritaskan pelanggan yang ingin melakukan pengiriman paket secara cepat. Nah, layanan ini itu biasanya yang tersedia di beberapa marketplace. Yang berikutnya itu ada membuka sistem keagenan yang membuat area PT Pos Indonesia mudah dijangkau hingga di pelosok. Yang kelima itu ada melakukan perluasan atau perbesaran cakupan layanan jasa keuangan dengan menggandeng pihak ketiga sebagai loket payment point online yang dapat mempermudah masyarakat untuk membayar seperti tagihan listrik, PDAM, pajak, dan lainnya. Yang keenam itu ada mulai berfokus kepada perdagangan elektronik atau e-commerce dengan melakukan beberapa kerjasama dengan marketplace, bahkan PT Pos Indonesia ini telah bekerja sama juga dengan salah satu kompetitornya yaitu si Cepat Express. Hal tersebut dilakukan agar dapat memotivasi perubahan, mengelola transisi, dan menunjang keberlanjutan momentum perubahan. Next. Oke.
Ada pertanyaan dari kelompok 2, yang di mana dia bertanya, di dalam makalah kelompok 5 telah disebutkan salah satu teori kepemimpinan adalah kepemimpinan transformasional. Artinya pemimpin harus bisa atau mampu menghadapi segala jenis perubahan yang berlangsung dengan cepat agar dapat bersaing. Yang ingin kelompok kami tanyakan, bagaimana jika pemimpin tidak mempunyai kemampuan tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap organisasi yang dinaunginya? Dan bagaimana cara yang efektif untuk bisa memperkirakan langkah atau kebijakan yang tepat dalam menghadapi perubahan yang akan mendatang? Nah, jawabannya adalah, jika pemimpin tidak memiliki kemampuan kepemimpinan transformasional, pemimpin tersebut akan tetap dalam gaya kepemimpinannya yang monoton dan tidak dapat beradaptasi dengan banyak dan besarnya bentuk perubahan dalam kelompok atau organisasi atau perusahaan tersebut. Pemimpin juga tidak dapat memahami dan menghormati perbedaan karakteristik individual karena komunikasi di antara mereka yang tidak sesuai, serta akan terjadinya rasa bosan di kelompoknya karena tidak adanya inovasi dari pemimpin tersebut. Dampaknya adalah dampaknya terhadap organisasi tersebut itu lebih ke terjadinya perpecahan dalam tim karena kurangnya rasa sense of belonging atau rasa kepemilikan dan tidak ada team oriented. Ya, yaitu tidak berorientasi terhadap tim dan tidak ada terorganisirnya pekerjaan di perusahaan itu, serta pemimpin dan anggotanya tidak saling menghormati, serta tidak ada rasa saling percaya. Next. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi kelompok 3 bertanya, yaitu di dalam makalah kelompok 5 disebutkan bahwa banyak kendala yang bisa menghadang program-program perubahan organisasi. Salah satunya adalah norma kelompok. Bisakah dijelaskan lebih detail terkait norma kelompok itu seperti apa dan bagaimana contohnya? Jadi norma kelompok itu merupakan standar yang mengatur perilaku dalam suatu kelompok. Norma ini dapat secara eksplisit dan dicatat dengan hati-hati untuk semua anggota pada masa depan untuk dilihat dan dipelajari. Tetapi juga dapat bersifat secara implisit di mana transmisi norma untuk anggota baru akan tergantung pada kemampuan dan motivasi senior anggota kelompok dalam menyampaikan secara akurat. Jadi norma ini itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku kelompok dan sulit untuk berubah. Contoh dari implementasinya ini itu dapat dilihat dari bagaimana organisasi dalam membuat aturan pedoman yang mengatur tingkah laku, kebiasaan, atau sikap dari anggotanya dalam berorganisasi. Next. Pertanyaan dari kelompok 4 adalah bagaimana proses transformasi yang disiapkan oleh Pos Indonesia dalam menangkap peluang tersebut. Lalu apakah proses transformasi tersebut dapat menangkap peluang customer? Pos Indonesia melakukan perbaikan internal yang dilakukan manajemen di setiap bidangnya. Setidaknya ada 4 bidang utama yang menjadi fokus perubahan, yaitu manajemen sumber daya manusia. PT Pos Indonesia di 2020 ini juga akan membenahi budaya kerja karyawan khususnya dari sektor kurir. Pembenahan budaya kerja tersebut akan didorong dengan penyediaan platform yang memungkinkan konsumen, baik konsumen langsung maupun pihak ketiga, untuk mengecek progres pengiriman barang dari poin ke poin. Artinya Pos Indonesia harus merelevankan seluruh aspek bisnisnya dengan cara digital. Dengan perubahan budaya kerja kurir dan seluruh aspek yang berubah menjadi digital dapat membantu memudahkan konsumen untuk mengaksesnya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana apabila seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan tersebut, serta bagaimana cara mengasah kemampuan dalam membaca situasi? Nah, sebagai seorang pemimpin harus mampu untuk mencari peluang agar satu organisasi atau institusi yang dipimpinnya dapat menjadi semakin baik dan semakin berkembang, serta dapat mencetak pemimpin-pemimpin yang baru. Dalam setiap kesempatan dan waktu pasti ada peluang. Akan tetapi jika seorang pemimpin tidak jeli atau peka, maka momen tersebut dianggap sebagai
Momen biasa dan hilanglah peluang tersebut. Kehilangan peluang atau kesempatan bagi seorang pemimpin dapat menghambat karir atau bisa juga mengakhiri karirnya. Karena untuk menjadi seorang pemimpin juga didapat oleh karena dapat membaca dan menangkap peluang tersebut. Pemimpin bukan hanya sekedar mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan inisiatif, akan tetapi seorang pemimpin harus berani mengambil suatu sikap atau suatu keputusan pada saat tertentu, karena tindakan nyata pemimpin lebih berharga daripada hanya sekedar memberikan masukan atau arahan. Faktor paling penting bagi seorang pemimpin dalam mengambil suatu sikap atau keputusan untuk mendapatkan peluang adalah mempunyai suatu keberanian. Intinya, apabila pemimpin tidak memiliki kemampuan tersebut, yang pertama akan ada kesulitan pada saat pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, cenderung rencana keputusan tidak strategis. Yang ketiga, rawan keputusan yang tidak tepat sasaran. Cara mengasahnya menurut kelompok kami, yang pertama bergaul dengan lingkungan lebih luas, yang kedua mempelajari ilmu-ilmu sosial, dan mendalami skill manajerial. Next. Yang berikutnya ada pertanyaan dari kelompok 7. Yang pertama ini pertanyaannya adalah apakah cara manipulasi dan kooptasi dalam memotivasi perubahan organisasi akan memberikan dampak di akhirnya, karena suatu yang diawali dengan hal negatif pada akhirnya akan berdampak negatif pula. Dan yang kedua itu ada apakah hingga saat ini PT POS tidak melakukan upaya kerjasama dengan berbagai marketplace. Jadi jawabannya perubahan dalam organisasi biasanya terjadi penolakan oleh anggota organisasi karena adanya beda persepsi atau pandangan dan kepentingan dari masing-masing individu. Manipulasi sendiri di sini itu bisa dilakukan dengan cara menonjolkan dampak positif dari adanya perubahan daripada menonjolkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan jika perubahan tersebut terjadi atau mengalami kegagalan. Hal tersebut diharapkan akan menarik perhatian anggota yang menolak terjadi perubahan eh, karena dengan banyaknya dampak positif dan benefit yang diberikan kepada para anggota yang ditonjolkan, maka para penolak ini mungkin akan dapat menerima perubahan-perubahan yang ada. Sedangkan kooptasi sendiri dapat dilakukan dengan cara memberikan iming-iming sebuah kedudukan yang penting dalam organisasi kepada pihak-pihak yang menolak adanya perubahan, sehingga manipulasi dan kooptasi ini dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara tersebut diharapkan akan meminimalisir dampak negatif yang tidak diinginkan. Lalu berikutnya itu PT Pos Indonesia sebenarnya telah melakukan kerjasama dengan berbagai marketplace seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Bahkan pada tahun 2009 juga sempat bekerja sama 2019 juga sempat bekerja sama dengan kompetitornya yaitu Si Cepat Express yang merupakan salah satu kompetitornya. Namun beberapa kerjasama itu dilakukan oleh PT Pos Indonesia ini sifatnya sementara atau temporer. Contohnya seperti ada event-event kayak seperti Hari Belanja Online Nasional, sehingga karena itu sifatnya temporer, pelayanan PT Pos Indonesia ini tidak selalu tersedia di berbagai marketplace. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.